Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Theo Jovaldi dengan NPM 2208301096. Saya dari kelas basis data lanjut B. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan mengenai tugas evaluasi hasil akhir semester saya. Pertama-tama kita login dulu ke database di internet. Oke, jadi untuk database yang akan saya presentasikan itu mengenai database penjualan es tebu, di mana terdapat 3 tabel, yaitu tabel pertama yaitu tabel pelanggan, lalu ada tabel penjualan dan juga ada tabel stok es tebu. Lalu untuk pembuatannya itu seperti ini. Tabel pelanggan itu berisi ID pelanggan dan nama pelanggan. Langsung kita running saja. Oke, selesai. Langsung dilanjutkan dengan tabel stok es tebu. Untuk tabel yang kedua adalah tabel stok es tebu. Langsung total guys. Itu ada yang berapa adalah ID es tebu, lalu jenis es tebu, lalu juga ada stoknya. Kita running. Oke, selesai. Lalu tabel penjualan. Nah, tabel penjualan ini ada ID penjualan, ID pelanggan, ID es tebu, lalu juga ada jumlah penjualan, ada total harga, lalu dia juga mengambil referensi foreign key ID pelanggan di tabel pelanggan, lalu foreign key ID es tebu dari stok es tebu. Oke, selanjutnya adalah pembuatan prosedur. Oke, yang pertama dilakukan adalah membuat delimiter dulu, karena penggunaan delimiter yang berbeda akan mempermudah. Oke, jadi ini adalah prosedurnya. Jadi create prosedur, ada ID pelanggan, ID es tebu, terus jumlah, total harga, pakai desimal, lalu bikin dengan declare available stock dengan integer, lalu select stock dari tabel stok es tebu dipindahkan ke available stock. Nah, itu where ID es tebu sama dengan PID es tebu. Nah, P di sini sebagai tabel sementara, sehingga kita membuat sebuah penyimpanan data sementara yang berbeda dari tabel-tabel yang ada pada prosedur pembuatan tabel yang sebelumnya. Lalu dilakukan update stok es tebu, seperti itu, else. Lalu apabila stok es tebu itu ternyata tidak cukup, maka dikeluarkan set message test stok es tebu tidak mencukupi untuk transaksi ini, and if lalu delimiter. Kita run. Oke, selesai. Lanjut ke pembuatan trigger. Oke, jadi ini adalah trigger. Nah, kita create trigger update stock after penjualan. Seperti namanya, setelah kita melakukan insert pada penjualan, maka untuk setiap baris penjualan akan dilakukan select new jumlah into sold quantity. Jadi jumlah terjual disimpan ke sold quantity, lalu kita melakukan update stok es tebu dengan cara set stock sama dengan stock dikurangi sold quantity, di mana ID es tebu sama dengan new.id es tebu dan n. Kita lanjut running.
Oke, triggernya sudah masuk, lalu kita buat studi kasus. Nah, studi kasus ini di mana terdapat 4 penjualan. Kita langsung masukkan saja. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita akan menggunakan prosedur untuk melakukan pengetesan apakah prosedur itu sudah jalan, dan triggernya juga seperti yang tadi. Trigger setelah penjualan dimasukkan, maka akan terjadi pengurangan ke stop S1. Nah, di sini terlihat jelas bahwa sudah ada 4 ID pelanggan dan juga total penjualnya ada 4 buah. Jadi database ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.